di tombol merah di bawah ini. Halo sahabat pekerja, kembali lagi bersama Sapoholic Channel. Di video kali ini saya ingin menunjukkan khususnya untuk karyawan baru yang baru join di perusahaan baru per periode Juni 2020. Nah, buat sahabat pekerja karyawan baru yang ingin mengecek apakah dirinya masuk dalam kategori peserta penerima bantuan subsidi upah dari pemerintah. Nah, jadi sahabat pekerja bisa mengecek dengan penjelasan saya di video ini, karena idealnya untuk karyawan yang aktif ataupun kepesertaannya sampai dengan Juni 2020 itu berhak atas bantuan subsidi upah dari pemerintah. Banyak cara untuk mengecek apakah kita masuk kriteria penerima bantuan subsidi upah tersebut. Nah, salah satunya bisa dicek melalui kartu digital BPJS Ketenagakerjaan. Buat sahabat pekerja yang baru join di bulan Juni 2020 itu bisa langsung meminta nomor KPJ ataupun bisa meminta kartu digital ke HRD setempat. Jadi idealnya apabila sudah bergabung di Juni dan sudah menerima gaji Juni dan ada potongan iuran BPJS Ketenagakerjaan periode Juni, itu artinya sudah dipotong dan akan dilaporkan serta dibayarkan iuran tersebut ke BPJS Ketenagakerjaan pada periode bulan Juli. Paling lambat 15 Juli 2020 untuk iuran pemotongan periode penggajian Juni akan dibayarkan. Nah, pada bulan Juli inilah sahabat pekerja karyawan baru bisa meminta nomor kartu peserta jaminan ke HRD setempat. Karena untuk saat ini BPJS Ketenagakerjaan sudah tidak mengeluarkan kartu fisik lagi. Jadi BPJS Ketenagakerjaan akan mengirimkan kartu digital yang bisa diakses oleh PIC HRD atau badan usaha melalui SIPP online. Ya, walaupun sahabat pekerja karyawan baru tidak memperoleh kartu digital, cukup mintakan saja nomor KPJ-nya berapa. Nah, dengan nomor KPJ ini karyawan baru bisa langsung daftar login di aplikasi BPJS TKU yang ada di Android, atau bisa daftar login melalui website di https://sso.bpjsketenagakerjaan.go.id. Oke sahabat pekerja karyawan baru, apabila sudah menerima kartu digital dari HRD ataupun sudah berhasil daftar login di BPJS TKU aplikasi, download kartu digitalnya. Nah, untuk mengecek apakah kita masuk kategori penerima bantuan subsidi upah, yang mana di persyaratan salah satunya itu haruslah kepesertaannya sampai dengan periode Juni 2020. Sahabat pekerja karyawan baru bisa lihat di kartu digital di bagian bawah itu ada periode bulan dan tahun. Apabila periode bulannya itu bulan 6 atau bulan Juni dan tahunnya 2020, itu masuk kategori penerima bantuan subsidi upah untuk karyawan baru ya. Tapi apabila di bawahnya itu bulannya di bawah bulan 6, misalnya bulan Januari, Februari, itu sudah pasti masuk kategori peserta penerima bantuan subsidi upah. Asalkan periodenya jangan sampai lewat dari bulan Juni 2020. Apabila lewat dari bulan Juni 2020, untuk karyawan baru yang terdaftar apabila di bulan Juli itu tidak masuk kategori, apalagi bulan Agustus tidak masuk kategori penerima bantuan subsidi upah. Dan apabila untuk penonaktifannya itu mulai bulan Juli 2020, tetap masih berhak atas bantuan subsidi upah untuk karyawan yang sudah keluar. Tidak terasa waktu sudah hari Sabtu.
cepat sekali waktu berlalu dan sahabat pekerja juga masih menunggu-nunggu untuk realisasi pencairan tahap ketiga. Beda dengan tahap pertama dan tahap kedua. Kalau kita lihat flashback ke tahap 1, tahap 1 penyerahan data dari BPJS ke Kemnaker hari Selasa, dan hari Jumatnya sudah direalisasi pencairannya. Untuk tahap kedua sama, penyerahan data BPJS Ketenagakerjaan ke Kemnaker hari Selasa juga, dan Jumatnya pun sudah terrealisasi pencairannya. Kalau di tahap 1 2.500.000 data calon penerima bantuan subsidi upah, di tahap kedua sebesar 3 juta data calon penerima bantuan subsidi upah, di tahap ketiga ini 3.500.000 data calon penerima bantuan subsidi upah. Sama ya, historinya sama. Untuk tahap 3 itu hari Selasa diserahkan dari BPJS ke Kemnaker. Tapi prediksi biasanya 4 hari kata Ibu Ida Fauzia untuk checklist ataupun untuk verifikasi dari data dari BPJS ini memakan waktu 4 hari. Tetapi Jumat belum ada pencairan, belum ada realisasi, karena mungkin banyak ya dari tahap 1 dan tahap 2. Memang tahap 3 lebih banyak datanya, 3.500.000. Ya mungkin saja di hari Senin sudah bisa direalisasikan pencairannya, dan semoga saja pencairannya itu merata dan tidak ada data yang tidak valid, semuanya valid. Amin ya rabbal alamin. Semoga sahabat pekerja masuk dalam nama di tahap ketiga ini. Oke sahabat pekerja, sambil menunggu waktu pencairan, nggak ada salahnya untuk cross check lagi ya, untuk cross check lagi data-datanya. Mungkin antisipasi aja, saran saya antisipasi aja. Cek apabila data masih tidak sesuai, harap lakukan koreksi, ataupun nomor rekeningnya, nomor KTP, ataupun tanggal lahirnya masih ada yang belum sesuai, lakukan koreksi ke HRD. Karena apa? Karena untuk update data itu adalah kewajiban dari peserta BPJS Ketenagakerjaan, bukan hanya untuk program bantuan subsidi upah ini. Idealnya update data diperlukan apabila sahabat pekerja ingin mencairkan saldo jaminan hari tua. Semoga tidak menjadi kendala, karena apabila ada ketidaksesuaian dan sahabat pekerja ingin mencairkan saldo jaminan hari tua, itu akan menjadi kendala bagi sahabat pekerja, akan ditolak dan akan diinstruksikan untuk merevisi ataupun koreksi data kepesertaannya di BPJS Ketenagakerjaan. Menurut saya tidak ada salahnya untuk antisipasi. Apabila ada ketidaksesuaian, langsung koreksi, minta bantu HRD untuk cek, bisa dicek di SIPP online. Nah, khususnya nih buat sahabat pekerja yang belum bisa daftar login BPJS TKU, itu kemungkinan besar adanya ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian bukan hanya berada di nomor induk kependudukan saja, bisa jadi di penulisan nama lengkap, bisa jadi di penulisan tanggal lahir, atau nomor induk KTP, harus dicek. HRD juga harusnya bisa ngebantu sahabat pekerja ya, karena ini ranahnya HRD untuk data-data kepesertaan ada di aplikasi SIPP online. Saling komunikasi yang baik, jangan sampai kepesertaan ataupun peserta BPJS Ketenagakerjaan tidak memperoleh haknya. Oke sahabat pekerja, jadi demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga saja di hari Senin sudah bisa terrealisasi pencairan untuk tahap ketiga. Ya semoga sahabat pekerja bisa cair semua tanpa kendala dan tanpa adanya ketidakvalidan lagi di Kemnaker. Karena untuk pembelajaran tahap 1 itu sudah membuat sudah menjadikan pembelajaran buat semua pihak ya, baik BPJS Ketenagakerjaan, baik HRD ataupun baik peserta. Semoga bisa langsung mengkoreksi, membetulkan ataupun merevisi data yang tidak valid tersebut, sehingga bisa disubmit kembali ke BPJS Ketenagakerjaan dan bisa disubmit kembali ke Kementerian Ketenagakerjaan. Oke sahabat pekerja,
apabila dirasa bermanfaat channel ini, nggak ada salahnya untuk like dan subscribe. Semoga kedepannya channel ini bisa berkembang dengan baik, bisa memberikan informasi seputar BPJS, dan juga bisa dijadikan referensi buat sahabat pekerja yang ingin mencairkan saldo jaminan hari tua. Oke sahabat pekerja, sampai berjumpa di video berikutnya. Salam sukses dan terima kasih.